Ya, Fauzi, sebagai negara kepulauan, keberadaan pelabuhan di Indonesia memang sangat memiliki peran penting ya. Karena terutama pada masa kerajaan dan penjajahan, ini menjadi gerbang niaga pertama. Ya betul Dika, dan salah satu pelabuhan yang ada di kawasan Jakarta Utara yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini sudah ada sejak abad ke-12 pada saat masa kerajaan Pajajaran di Jawa. Kini setelah lebih dari 14 abad, Pelabuhan Sunda Kelapa ternyata masih memegang teguh kegiatan bongkar muat seperti itu. Masih aktif dan, ya? Ya masih aktif, dan khususnya dengan bongkar muat kapal pinisi secara tradisional. Nah, bagaimana wajah Pelabuhan Sunda Kelapa kini? Ikut liputannya dalam segmen Sudut Kota. Kota Jakarta memang memiliki sejarah panjang, sejak masa kerajaan Pajajaran hingga masa penjajahan, dari bangsa Portugis hingga Hindia Belanda. Dan pelabuhan menjadi salah satu kawasan yang strategis, serta penting menjadi rebutan pada masa itu. Ya, Kota Jakarta memang memiliki sejarah yang cukup panjang sejak abad ke-12, yaitu pada saat masa kerajaan Pajajaran. Dan bangsa Portugis dan juga VOC pada zaman dulu masuk melalui pelabuhan, sehingga pelabuhan menjadi salah satu tempat yang strategis pada saat itu untuk diperebutkan. Pelabuhan Sunda Kelapa terletak di muara Sungai Ciliwung, Jakarta. Pada abad ke-12 Masehi, Pelabuhan Sunda Kelapa dikenal dengan nama Pelabuhan Lada. Pelabuhan ini milik Kerajaan Hindu Sunda terakhir di Jawa Barat, Pakuan Pajajaran yang berpusat di sekitar kota Bogor. Pada masa Kerajaan Pajajaran, kapal-kapal asing dari beberapa kawasan seperti Tiongkok, India, dan Arab berlabuh di Sunda Kelapa untuk membeli rempah-rempah yang ditukar dengan barang yang mereka bawa. Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan cagar budaya yang dilindungi dan terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di sisi sebelah barat pelabuhan ini terdapat Museum Bahari, serta Menara Syah Bandar yang merupakan bekas galangan VOC dulu. Ya, inilah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki ciri khas yang unik. Dan salah satunya yang ada di sebelah kiri saya. Ini merupakan Pelra atau Pelabuhan Rakyat. Kenapa disebut Pelabuhan Rakyat? Karena pelabuhan ini masih mempertahankan aktivitas bongkar muat secara tradisional, yaitu tidak menggunakan alat-alat modern. Artinya masih ada yang menggunakan tenaga manusia untuk dipanggul, untuk membongkar muat barang-barang yang ada di sini. Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II, di bawah pengawasan Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemajuan teknologi yang kita harapkan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa ini tetap harus terjaga. Karena begitu kita berbicara Sunda Kelapa adalah berbicara sejarah bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan pertama yang disinggahi oleh VOC. Artinya sama Portugis, itu sudah sejak abad ke-5, kemudian sampai dengan sekarang. Kita harus kembali melihat hakikat sebuah pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat suatu kegiatan untuk bongkar muat barang. Kalau kita berbicara hakikat pelabuhan, kemudian di dalam pelabuhan itu ada salah satu pelabuhan yang tadi kita sebutkan, pelayanan rakyat, dikatakan bahwa sebagai pelabuhan destinasi daripada wisata.
Nah, di sana kita ada sedikit unik di sini, bahwa di sini dijadikan sebagai tempat wisata, sedangkan hakikat suatu pelabuhan adalah tempat kegiatan bongkar muat barang dan menaik nurunkan penumpang. Nah, ini di sini kita harus bisa benar-benar memanage, artinya berkoordinasi dengan para stakeholder yang ada di Sunda Kelapa ini. Kapal-kapal yang berlabuh di tempat ini rata-rata mengangkut barang-barang sembako dan bahan bangunan. Tak hanya menjadi tempat berlabuh kapal, Pelabuhan Sunda Kelapa juga menjadi sandaran hidup ratusan para pekerja bongkar muat. Ya, pelabuhan yang sudah ada sejak masa kerajaan dari Pajajaran ini ternyata masih bertahan hingga kini. Keberadaannya, kesibukannya menjadi berkat tersendiri bagi para pekerja bongkar muat yang ada di pelabuhan rakyat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sudut Kota, Kupas Cerita dalam Ruang Jelajah. Sampai jumpa.